Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan dan titik berat. Suatu benda, kalau benda itu dianggap sebuah benda titik, maka dia setimbang kalau sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum Newton yang pertama. Ini khusus untuk benda titik. Kalau benda tegar, maka akan ada tambahan syarat lain, yaitu sigma tau sama dengan 0. Misalkan di sini ada sebuah benda. Nah, kita asumsikan bahwa benda ini diam. Nah, kalau misalnya dari sini ada gaya, misalkan gayanya 5 Newton bekerja pada benda tersebut. Kalau kita menginginkan posisi benda yang tetap diam, berarti kesimpulannya adalah kita membutuhkan gaya lain yang mendorong benda ini yang besarnya sama dengan gaya tadi, yaitu 5 Newton. Jadi, sigma F-nya sama dengan 0. Atau kalau misalnya ada gaya yang menariknya ke bawah sebesar 10 Newton. Nah, jika kita ingin benda yang tetap diam, otomatis akan ada gaya ke atas yang besarnya juga 10 Newton agar sigma F-nya sama dengan 0. Inilah konsep dari sigma F sama dengan 0. Misalkan ada balok kita letakkan di atas bidang datar. Massa baloknya 5 kg. Berarti beratnya adalah W sama dengan M kali G. 5 kali 10, 50 Newton. Karena baloknya diam, pasti ada gaya ke atas sebesar 50 Newton juga. Sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Nah, benda ini kita anggap benda titik, di mana gaya ke atas dan gaya ke bawah bekerja pada titik yang sama. Nah, kalau benda tegar itu berbeda. Misalkan kita punya benda kayak gini. Misalkan kita dorong dengan gaya 3 Newton. Dari sisi lain juga 3 Newton. Masih diam nggak? Ya, dia masih diam. Sekarang kita coba kalau gaya ke bawah, di sini F-nya sama dengan 10 Newton. Terus ada gaya ke atas, F-nya 10 Newton juga. Nah, sigma F-nya 0 nggak? Iya, sigma F-nya itu 0, 10 ke atas dan 10 ke bawah. Tapi bendanya diam nggak? Nggak diam. Karena dua gaya ini tidak bekerja pada satu titik. Dan benda ini tidak termasuk dalam benda titik, tapi masuknya ke benda tegar. Jadi gayanya tidak bekerja pada titik yang sama. Sehingga akibatnya bentuknya jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi selain sigma F sama dengan 0, syarat lain untuk kesetimbangan adalah sigma torsi sama dengan 0. Misalnya kita punya papan jungkat-jungkit seperti ini. Terus kita kasih beban di salah satu ujungnya, yaitu beratnya, massanya 2 kg. Nah, jaraknya antara pusat ke ujung sini itu 1 meter. Dan jarak pusat ke ujung lainnya itu 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah beban massa yang harus kita berikan di ujung sini supaya keadaannya menjadi setimbang? Otomatis 1
kg. Nah, kalau misalnya kita ubah massa yang di sini itu menjadi 4 kg, berarti yang di sebelah sini 2 kg. Nah, ini sebenarnya adalah dasar banget untuk mengerti konsep torsi. Apa itu torsi? Sebelumnya kita sudah belajar tentang torsi. Torsi itu adalah perkalian antara gaya dengan jarak dari gaya ke poros, atau secara matematis ditulis F kali R. Nah, F di sini itu adalah gaya berat. Ya, kalau masanya di sini tadi 4 kg, berarti gaya beratnya M kali G, 4 dikali 10 berarti 40 Newton. Nah, untuk F di sebelah sini berarti 20 Newton. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung torsi. Nah, torsi yang pertama dari benda bermassa 4 kg, kita bisa langsung masukin nilai F dikali R. Berarti 40 Newton dikali dengan 1 meter. Berarti torsinya adalah 40 Newton meter. Tapi jangan lupa kalau torsi ini punya arah. Seperti perjanjian kita kemarin, karena titik tumpunya ada di sini, maka torsinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi nilai torsinya adalah positif. Nah, sekarang untuk torsi yang kedua. Nah, kita juga tinggal masukin nilainya. F dikali R yaitu 20 Newton dikali 2 meter. Nah, hasilnya sama dengan 40 Newton meter. Nah, kita bisa lihat arahnya ke arah poros itu searah jarum jam. Nah, berarti nilainya adalah negatif. Nah, jadi kita bisa tahu sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2, yaitu nilainya 40 ditambah min 40 sama dengan 0. Nah, makanya keadaan ini adalah keadaan setimbang. Karena sigma torsinya sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya, kesetimbangan benda tegar harus memenuhi syarat, yaitu resultan gaya dan resultan torsi yang bekerja pada benda harus lenyap, atau secara matematis, sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi atau sigma taunya sama dengan 0. Nah, benda tegar yang berada dalam keadaan seimbang ini tidak harus diam. Ia juga bisa bergerak, tetapi kecepatan translasi dan kecepatan sudutnya harus tetap. Selanjutnya, titik berat. Nah, titik berat ini adalah suatu titik yang mewakili pusat massa suatu benda. Karena gravitasi menarik benda, kita bisa anggap gravitasi itu menarik benda tepat di titik beratnya. Nah, ciri dari titik berat adalah titik berat ini biasanya dijadikan titik tumpu. Maka benda itu akan berada dalam keadaan setimbang. Nah, pada benda berat ruang homogen, titik berat benda terdapat pada bidang atau garis simetrisnya. Nah, misalnya pada gambar ini ada persegi. Nah, jika kita asumsikan bahwa setiap partikel yang ada dalam persegi ini itu memiliki massa yang sama, maka titik beratnya itu terletak pada perpotongan dua sumbu simetrinya. Nah, misalnya juga kalau pada lingkaran itu titik beratnya ada di pusat tengah dari lingkaran tersebut. Nah, akan tetapi titik berat itu juga bisa berada di luar benda. Nah, berikut
persamaan-persamaan untuk menemukan koordinat titik berat. Nah, untuk benda titik, itu persamaannya adalah sigma xi kali massa i per sigma massa i. Nah, begitu juga untuk yang koordinat y-nya y i mi per sigma mi. Nah, untuk benda satu dimensi itu misalnya seperti garis atau batang. Nah, itu menggunakan L. Jadi persamaan sebelumnya yang menggunakan massa diganti dengan L atau panjang. Nah, untuk benda dua dimensi itu menggunakan luas. Sedangkan untuk yang tiga dimensi itu menggunakan volume. Nah, berikut ini juga titik berat benda dengan bentuk khusus. Jadi di sini ada batang garis, busur lingkaran untuk satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, ini untuk pengetahuan kalau ada soal-soal nanti. Contoh, tentukan titik berat sistem garis berikut pada bidang kartesius. Nah, dari gambar kita lihat L1-nya itu 3, L2-nya 8, L3 itu 4. Itu panjang garisnya ya. Terus kita bisa lihat X1, titik batang pertama di bagian X itu di 2. X2, titik batang kedua, garis kedua, itu di bagian X-nya itu 4. Lalu X3 kita bisa lihat titiknya itu di X yang 6. Nah, selanjutnya yang Y1 itu titiknya di 4,5. Y2 itu titiknya di 3 dan Y3 itu titiknya di 2. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan, yaitu untuk X-nya sama dengan sigma L dikali X per sigma L. Nah, itu hasilnya 4,1. Dan untuk bagian Y-nya itu sigma L kali Y per sigma L. Itu hasilnya 2,3. Jadi koordinat titik beratnya berada di X, Y 4,1, 2,3. Contoh kedua. Nah, tentukan titik berat bangun berikut. Jika menemukan soal seperti ini, baiknya kita membaginya menjadi dua bagian. Nah, misalnya seperti ini. Menjadi bagian satunya menjadi persegi panjang dan bagian duanya menjadi segitiga. Penyelesaiannya menggunakan persamaan dua dimensi, di mana X-nya itu adalah sigma X dikali A per sigma A, dan untuk Y-nya sigma Y kali A per sigma A. Nah, hasilnya di sini diketahui koordinat titik berat X, Y-nya sama dengan 5,4,22. Nah, untuk penerapan titik berat bisa lihat di sini ya.